Baik, memasuki pembahasan berikutnya yaitu pengertian itnab di dalam Al-Quran beserta contohnya. Kemudian pertanyaannya adalah apa itu itnab? Ya, definisinya ya. Itnab adalah ungkapan yang sangat panjang dari makna yang sangat pendek karena adanya tujuan, seperti menguatkan dan mengokohkan makna, menetapkannya, serta memperjelas pengertian. Itnab terbagi menjadi 8 macam. Yang pertama, penyebutan lafadz yang khusus setelah lafadz yang umum. Contohnya adalah ayat hafidhu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah segala salat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta, yaitu asar. Ayat itu dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang khusus atau salat wusta lebih utama daripada yang umum, ya salawat. Sehingga keduanya memakai ungkapan yang berbeda dan seakan-akan merupakan sesuatu yang lain dari sebelumnya. Kemudian penyebutan lafaz umum setelah lafaz yang khusus. Yang kedua, agar dapat mencakup seluruh isi afrodnya dan menganggap penting pada lafaz yang khusus. Karena disebut 2 kali dalam bentuk umum setelah sebelumnya dalam bentuk khusus seperti firman-Nya Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Kemudian ketiga, penjelasan setelah adanya kesamaran untuk memantapkan berita pada hati pendengar karena telah disebutkan 2 kali. Pertama dengan bentuk yang samar dan global, kedua dengan bentuk yang jelas dan terinci, seperti dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu kutunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Kemudian pengulangan atau takrir yang pertama, yaitu menguatkan dan memantapkan sesuatu pada hati pendengar agar timbul rasa takut. Seperti firman Allah, kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kemudian pengulangan, takrir B. Untuk menjaga agar tidak putus karena ada pemisah yang panjang seperti firman-Nya. Ya abati, seperti dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar wa ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Penggunaan lafaz ra'aitu bertujuan untuk menjaga agar tidak terputus karena adanya pemisah yang panjang. Kemudian berikutnya ada pengulangan yaitu takrir. Takrir berikutnya adalah untuk merangsang melakukan sesuatu. Lihat dalam firman-Nya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kecuali itu juga untuk yang menerima nasihat seperti firman-Nya, wa qala alladziina aamanu ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa annal akhirata hiya darul qarar. Orang yang beriman itu berkata, hai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan padamu jalan yang benar. Hai kaumku, sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Kemudian pengulangan yang berikutnya itu adalah untuk menunjukkan cara yang sama seperti dalam firman-Nya. Aula laka fa'aula thumma a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula.
Kecelakaan bagimu hai orang kafir dan kecelakaan bagimu, kemudian kecelakaan bagimu hai orang kafir dan kecelakaan bagimu. Ayat itu memberi pengertian bahwa kutukan Allah terhadap orang kafir sebanyak 4 kali. Ketika akan mati, dalam kubur, hari kebangkitan, dan dalam neraka jahanam. 4 kutukan itu diulang-ulang. Kemudian i'tirad yang kelima, yaitu membuat kalimat penyela. Jumlah mu'taridab ya, antara bagian dari satu kalimat atau antara dua kalimat yang saling berhubungan dalam maknanya. Kalimat seperti itu mempunyai beberapa tujuan, yaitu a. Untuk tanzih, mensucikan, seperti firman-Nya wa yaj'aluna Allahal banat wa yaj'aluna lillahil banat subhanahu wa lahum ma yashtahun. Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Allah, sesungguhnya mereka sendiri mereka tetapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak laki-laki. Lafaz subhanallah adalah kalimat penyela. Jumlah mutaridab yang dimaksudkan untuk mensucikan Allah dari ketetapan orang kafir. Kemudian B, untuk menguatkan seperti firman-Nya. Wasaina a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah padaku dan pada orang tua, kepada ibu bapakmu, hanya kepada akulah kembalimu. Untuk menunjukkan dahsyatnya peristiwa seperti pada firman-Nya yang berkedudukan sebagai kalimat penyela atau jumlah mu'taridab, antara lain ayat 75 dengan ayat 77 tentang kemuliaan Al-Quran. Wa innahu laqasamun law ta'lamun azim. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Kemudian ada ighal, yaitu mengakhiri kalimat dengan suatu lafaz untuk maksud tertentu. Padahal makna kalimat itu sendiri telah sempurna tanpa lafaz itu. Tujuan itu seperti mubalaghah atau lebih menguatkan seperti firman Allah, wa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ya berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu, ikutilah orang yang tidak meminta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian ada tadhil. Tadhil yaitu mengiringi suatu kalimat dengan kalimat lain untuk menguatkan apa yang tersurat atau mantuk atau yang tersirat, mafhum, dari kalimat pertama. Dalam hal ini ada 2 macam, yaitu berlaku seperti kalimat perumpamaan, kalam matsal, karena pengertiannya berdiri sendiri. Lihat firman Allah pada Al-Isra ayat ke-81. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan batil telah lenyap. Sungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Pengertian lafaz al-haq pada ayat di atas adalah Islam, dan pengertian lafaz al-batil adalah kufur. Pengertian kalimat al-batil sebenarnya telah mencakup pada kalimat, namun guna menguatkan pengertian zahaqa maka disebut kembali. Kemudian tidak berlaku seperti kalimat perumpamaan, kalam matsal, karena pengertiannya berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Seperti tersebut dalam firman Allah, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal yujazi ilal kafur. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Balasan yang dimaksud pada ayat itu adalah sebagaimana telah disebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu Quran Surah Saba ayat ke-16. Kemudian ada ihtiras, yaitu takmil. Ihtiras atau takmil yaitu menghadirkan suatu kalimat untuk menghindari timbulnya salah faham terhadap pengertian yang dimaksud sebenarnya. Seperti firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang akan mencintai mereka dan mereka mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ihtiras, takmil.
Ayat itu memuji semua orang mukmin pengikut Abu Musa al-Asy'ari ketika akan timbul pengertian yang salah. Al-mu'min ala adillah. Disebut perbuatan merendahkan diri karena adanya kelemahan, kemudian ditolak dengan maksud bahwa pengikut Abu dengan al-kufr ala a'izzah dengan kalimat Musa al-Asy'ari ternyata adalah orang-orang yang kuat. Kemudian tatmim. Tatmim yaitu yang ke-8. Tatmim yaitu mendatangkan ma'mul fudlah, maf'ul, hal, jar, dan majrur pada satu kalimat yang tidak mengandung kesalahpahaman untuk mencapai maksud tertentu seperti mubalaghah, lihat firman Allah. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Ayat itu menunjukkan bahwa Allah memuji mereka karena bersedia memberikan makanan yang masih dibutuhkan dan disenanginya kepada orang lain.